Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih kembali bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir, yang kali ini memasuki nomor 113 dengan tema melampaui batas dalam berdoa, bagian yang keberapa? Bagian yang kelima. Pada sekian pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh melampaui batas dalam berdoa. Kemudian kita juga sudah sampaikan beberapa contoh praktek melampaui batas dalam berdoa, dan kali ini kita akan membahas contoh yang kelima dari melampaui batas dalam berdoa. Apa itu? Contoh yang kelima adalah kurang sopan dalam berdoa. Kenapa? Kurang sopan dalam berdoa. Jadi orang ketika berdoa harus memperhatikan etika. Kalau dalam kehidupan keseharian saja, ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan istri, dengan orang tua, dengan paman, dengan bibi saja, kita itu harus memperhatikan etika. Apalagi dengan siapa? Dengan Allah. Jadi pemahaman bahwa sopan santun itu hanya diperlukan ketika kita berinteraksi dengan sesama saja, yaitu sesama manusia. Pemahaman bahwa sopan santun hanya berlaku dengan sesama manusia adalah pemahaman yang harus diluruskan. Jadi sopan santun itu bukan hanya diperlukan dengan manusia, tapi juga dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika, akhlak itu bukan hanya diperlukan dengan manusia, tapi juga dengan Allah. Bahkan etika yang tertinggi adalah ketika seorang hamba beretika dengan siapa? Dengan Allah. Makanya para ulama kita menjelaskan ketika mereka menjabarkan arti dari hadis Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini, kata Nabi SAW, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak yang
mulia. Para ulama kita mengatakan akhlak yang mulia itu bukan hanya akhlak dengan manusia, termasuk juga akhlak dengan Allah, bahkan itulah pokoknya. Jadi ketika kita bisa beretika dengan sesama manusia, kenapa kita tidak bisa beretika dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita beretika dengan Allah? Dengan mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, termasuk di dalamnya adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus memperhatikan etika. Termasuk juga ketika kita sedang berdoa. Ketika kita sedang berdoa, kita harus memperhatikan etika. Jangan sampai kita berbicara dengan orang biasa, kita memperhatikan etika. Tahu-tahu kita berbicara dengan Allah, kita bermunajat dengan Allah, kita tidak memperhatikannya. Ya. Seperti apakah kurang sopan dalam berdoa? Para ulama kita menjelaskan bahwa orang yang kurang sopan dalam berdoa contohnya adalah orang yang tidak layak kondisinya dalam berdoa. Jadi ketika berdoa kondisinya tidak layak. Ya, kita mau menghadap kepada seorang yang punya kedudukan saja, kita akan memperhatikan penampilan kita. Bagaimana kita tidak memperhatikan penampilan kita ketika kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau cara berdoanya itu tidak sopan. Ya, tidak cocok dengan kemuliaan doa dan juga tidak layak bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Maka tentunya para ulama kita sudah memberikan beberapa permisalan, beberapa contoh praktek orang-orang yang kurang sopan dalam berdoa. Contoh yang pertama dari kurang sopan dalam berdoa yang disampaikan oleh para ulama kita adalah mengangkat suara terlalu keras ketika berdoa. Ya. Orang Jawa mengatakan bengok, bengok. Ya. Mengangkat suara terlalu keras, ngorong-ngorong. Ya. Ini termasuk etika yang tidak baik. Ya. Jadi ketika kita berdoa, usahakanlah kita maksimal dalam memperhatikan etika ini. Etika ini secara terang, secara tegas sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 55. Surat apa? Al-A'raf ayat 55. Dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kalian kepada Rabbmu, kepada Allah, tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan merendahkan diri kalian di hadapannya dan dengan suara yang lirih. Ini perintah dari Allah. Ini salah satu etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ibadah yang satu ini, yaitu doa. Etikanya ketika Anda berdoa, hendaklah Anda berdoa dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lirih. Ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kita akan lihat bagaimana para ulama kita mengambil kesimpulan dari ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabukan dua etika. Yang pertama adalah merendahkan diri, yang kedua adalah suara yang lirih. Kata Imam Ibnul Munayyir, seorang ulama yang wafat pada tahun 683 Hijriah, beliau mengatakan, kenapa Allah menggandengkan antara dua hal ini? Perintah untuk merendahkan diri dengan suara yang lirih. Kata beliau, ini sudah cukup untuk menerangkan kepada kita bahwa dalam berdoa usahakan suara yang lirih. Kenapa? Karena kalau ada orang berdoa dengan suara yang keras berlebihan, maka seakan-akan dia ini tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah. Padahal merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu etika terbesar seorang ketika berdoa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan lebih menarik lagi ketika Allah Subhanahu wa taala
menutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kata Imam Ibnu Jurayd, salah seorang ulama salaf wafat pada tahun 150 Hijriah, ya, bahwa salah satu praktek melampaui batas dalam berdoa adalah mengangkat suara terlalu tinggi, alias berteriak dalam berdoa. Dan kita perlu paham, kenapa kok kita disuruh untuk melirihkan suara dalam berdoa. Ada beberapa nilai-nilai positif yang dikandung ketika kita itu berdoa sambil melirihkan suara. Satu, ketika kita melirihkan suara, itu menunjukkan keimanan yang lebih besar di dalam hati kita. Kenapa bisa demikian? Karena kita meyakini bahwa Allah itu mendengar suara yang lirih. Ya. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah mendengar suara yang lirih, apalagi suara yang apa? Yang keras. Ya. Kemudian juga, ya, ketika kita berdoa dengan suara yang lirih, ada perasaan di dalam hati kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Jadi tanpa kita harus teriak-teriak, Allah itu sudah dengar. Maaf ya, kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan orang yang pendengarannya mulai berkurang, suaranya lirih apa keras? Lirih apa keras? Keras. Ya. Sampai-sampai kadang-kadang kita merasa, wah ini saya sopan apa enggak? Karena kadang-kadang atau banyak yang pendengarannya mulai berkurang itulah orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, kita masih muda, ngomong sama orang lanjut usia, suaranya keras. Yeah. Kalau misalnya kita lakukan itu dengan orang yang pendengarannya masih benar, gimana kira-kira? Gak sopan. Yeah. Atau kita mengangkat suara karena kita merasa yang kita panggil itu jauh sekali. Makanya kita perlu mengangkat suara berteriak. Nah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita. Yeah. Allah azza wa jalla dekat dengan hambanya. Maka tidak perlu kita berteriak-teriak. Yeah. Makanya pernah pada sebuah kejadian, Rasulullah SAW menegur sahabatnya. Kenapa? Karena sahabatnya saya itu berzikir, berdoa dengan suara yang kencang. Maka langsung ditegur sama Nabi SAW. Innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Wahai sahabatku, irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian. Maksudnya gak usah teriak-teriak. Karena kalian ini bukan sedang memanggil zat yang tuli. Ya. Jadi yang kalian panggil itu adalah zat yang sami'an basiran. Yang maha mendengar, yang maha melihat. Jadi gak perlu teriak-teriak. Ya. Maka nilai positif yang pertama ketika kita berdoa dengan suara yang lirih, itu menunjukkan keimanan yang lebih tinggi di dalam hati seorang hamba. Yang kedua, ya, cara ini lebih sopan. Cara ini lebih apa? Lebih sopan. Sebagaimana yang tadi saya kasih contoh, kalau kita sudah tahu bahwa dengan suara yang lirih Allah dengar, maka kurang sopan kalau misalnya kita itu mengangkat suara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena kita sudah tahu dengan bahasa yang lirih, dengan suara yang lirih, Allah sudah dengar. Kenapa kita mesti apa? Teriak-teriak. Ya. Kenapa kita mesti angkat suara berlebihan? Ya. Ini adalah nilai yang kedua. Kemudian nilai positif yang ketiga. Ketika kita berdoa dengan suara yang lirih, itu akan lebih ikhlas. Akan lebih ikhlas. Kenapa? Karena ketika kita berdoa dengan suara yang keras, satu akan mengganggu orang yang di samping kita, yang kedua orang itu akan mendengarkan apa sih isi doa kita. Akhirnya konsentrasi kita itu terpecah. Pengennya kita Allah yang mendengar, akhirnya ketika ada orang yang mulai mendengarkan kita, kemudian berusaha kita tambah-tambah, kita hias-hias, kita lama-lamakan, ya, supaya orang yang di samping kita apa? Dengar. Akhirnya ikhlas kita akan terganggu. Ya. Pernah ada sebuah kisah unik, ya. Ada seorang Badui, ada seorang Arab Badui. Ketika dia lagi sholat, kelihatan khusyuk banget. Kemudian di sampingnya ini ada orang yang terkagum-kagum dengan khusyuknya orang Badui ini. Dia mengatakan, wah,
Masya Allah ya, sholatnya bagus banget. Ya. Sholatnya khusyuk banget. Ternyata komentar orang ini kedengaran sama si Badui ini. Karena dia nggak tahan, akhirnya dia pas sholat, tengah-tengah sholat ngomong dia. Kamu baru melihat sholat saya ya? Saya hari ini juga puasa katanya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya ini nggak cuma khusyuk sholatnya, sekarang saya juga apa? Puasa. Berarti saya lebih hebat dari apa yang kamu sangka. Sampai seperti itu dia. Ya. Inilah bagaimana ini kisah dibawakan oleh para ulama kita untuk menunjukkan bahwa orang yang tidak ikhlas dalam berdoa itu orang yang tidak ikhlas dalam beribadah akan dibongkar aibnya oleh Allah Azza wa Jalla di dunia sebelum di mana? Sebelum di akhirat. Ya. Maka ketika kita berdoa usahakan kita suaranya gak usah keras-keras. Insya Allah dengan suara yang lirik itu akan lebih membantu kita untuk ikhlas. Ya, karena bagaimanapun juga ikhlas itu sulit. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa ketika mereka berbicara tentang sedekah. Sedekah itu dianjurkan untuk sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu maksudnya jangan apa? Jangan diekspos. Ya, jangan terang-terangan, jangan di depan orang. Walaupun sedekah secara terang-terangan boleh. Ya, in tubdu khairan aw tukhfuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kalian mau memperlihatkan amal soleh kalian atau menyembunyikannya tidak masalah. Tapi lebih baik apa? Disembunyikan. Kenapa? Karena lebih membantu keikhlasan. Lebih membantu keikhlasan. Ketika kita sedekah tidak ada yang lihat sama sekali. Dengan kita sedekah dan ada yang melihat, kira-kira lebih mudah ikhlas mana? Lebih mudah ikhlas ketika kita sedekah tidak ada yang lihat. Ya. Makanya dalam berdoa kita dianjurkan untuk suara yang lirih. Karena dengan suara yang lirih, yang tahu isi permintaan kita, bagaimana kekhusyuan kita dalam berdoa, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika kita angkat suara. Kita angkat suara, kemudian kita intonasinya kita naikkan, kita turunkan, kita merdukan, ya. Nah, itu nanti bisa terganggu keikhlasan kita. Ini adalah nilai positif yang ketiga. Yang keempat, ya, di antara nilai positif kita berdoa dengan suara yang lirih adalah membantu kita untuk bisa konsisten. Untuk bisa terus berdoa dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena kalau kita angkat suara, nanti lama-lama kita capek. Ya. Lama-lama kita capek. Ketika kita angkat suara dalam berdoa, lama-lama kita capek. Akhirnya gak lama kita berhenti berdoa. Tapi kalau kita berdoa dengan suara yang lirih, maka peluang kita untuk konsisten, lama-lama berdoa, dan Allah suka kalau kita lama berdoa. Ya, berbeda dengan kita ngobrol sama manusia. Kalau kita sama manusia minta 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 itu orang yang kita mintai lama-lama apa?